Baik, di sini saya Teresia Margeta Gulo dari kelas B Pendidikan Geografi dengan NIM 32131310007 akan menjelaskan bagaimana proses vulkanisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian proses vulkanisme. Vulkanisme adalah proses yang berhubungan dengan aktivitas gunung api, yakni pergerakan magma dari dalam litosfer yang menerobos ke lapisan atas disebut lava. Magma merupakan batuan cairan yang terletak di kamar magma di bawah permukaan bumi. Magma di bumi merupakan larutan silika bersuhu tinggi yang kompleks dan merupakan asal semua batuan beku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan proses magma. Pengertian magma adalah suatu lelehan silika yang bersuhu tinggi yang berada di dalam litosfer yang terdiri dari ion-ion yang bergerak bebas, hablur yang mengapung di dalamnya serta mengandung sejumlah bahan berwujud gas. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terbentuknya magma. Sumber magma yang terjadi sebagai akibat dari perubahan tersebut akan menghasilkan magma yang bersusunan asam. Magma yang bersifat basah adalah magma yang terjadi bersumber dari astenosfer. Magma seperti ini dapat di daerah-daerah yang mengalami gejala renggangan yang diwujudkan dengan pemisahan litosfer. Selanjutnya saya akan menjelaskan erupsi magma berdasarkan tempat keluarnya. Yang pertama, erupsi linear. Peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga membentuk daratan gunung api. Yang kedua, erupsi areal. Letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi, kemudian magma membakar dan meleleh lapisan batuan yang berada di atasnya sehingga membentuk lubang yang besar di permukaan bumi. Baik, yang ketiga ada erupsi sentral. Letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah. Erupsi jenis ini dibagi menjadi tiga, yaitu erupsi parsial, erupsi mal, erupsi kerucut. Baik, di sini saya akan menjelaskan gejala vulkanisme. Yang pertama, gejala pravulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri gunung api yang akan meletus antara lain sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, dengar gemuruh dari gunung, hewan-hewan dari puncak gunung. Baik, yang kedua ada ekstruksi magma. Ekstruksi magma yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke atas permukaan bumi. Materi hasil ekstruksi magma dapat berupa lava, yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi. Yang kedua ada lahar, yang ketiga ada elevata, dan keempat ada eklasa. Baik, teman-teman bisa menengok bagaimana pengertian dari lava, lahar, elevata, dan eklasi. Yang kedua adalah ekstruksi identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu erupsi efusi dan erupsi eksplosif. Erupsi efusi yaitu erupsi yang berupa lelehan lava yang melalui retakan atau rekahan ataupun lubang kawah suatu gunung api. Erupsi eksplosif yaitu erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat berupa bom, api, kerikil, debu vulkanik bersamaan dengan gas fluida. Baik, di sini saya akan menjelaskan gejala vulkanisme. Yang pertama, gejala pravulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri gunung api yang akan meletus antara lain sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, dengar gemuruh dari gunung, hewan-hewan dari puncak gunung akan turun ke lereng gunung. Yang kedua ada pasca vulkanisme. Sedangkan untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api meletus. Yang pertama muncullah sumber air panas atau gletser, yang kedua muncullah sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, yang ketiga muncullah sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Tingkat aktivitas gunung berapi. Pada gambar pertama, di tingkat pertama belum ada tanda-tanda yang akan mengeluarkan magma. Di tingkat kedua, di gambar kedua atau level kedua, terjadi peningkatan aktivitas vulkanisme dan seismik yang diakibatkan magma, tektonik, dan hidrotermal. Di gambar yang ketiga atau level ketiga, mulai terjadi peningkatan intensif kegiatan seismik dan adanya letusan yang akan terjadi kurun waktu 2 minggu. Dari level 4 kita bisa melihat bahwa gunung berapi akan segera meletus atau sudah meletus. Bentuk-bentuk gunung api. Yang pertama kita akan jelaskan gunung api Mar. Gunung api ini terbentuk karena adanya erupsi eksplosif sehingga meningkatkan kawah yang cukup besar. Contoh gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah gunung api Lamongan atau gunung Dieng. Yang kedua, gunung api Persia. Gunung api ini hanya terbentuk karena erupsi efusif. Karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasarnya relatif luas. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia ya guys, melainkan di negeri lain. Contoh seperti gunung Mauna Loa. Selanjutnya, gunung api kerucut. Gunung api terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Tumpukan magma yang bergantian antara letusan dan lelehan mengedapkan semakin tinggi, yang menyebabkan dinding kawah memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Contohnya Gunung Kerinci. Di sini kita akan membahas material aktivitas vulkanisme. Yang pertama ada material padat. Material padat berupa
lata autogen merupakan material padat yang berasal dari dapur magma yang terbawa bersama lava yang keluar saat letusan terjadi. Sementara itu, lata logen adalah material padat yang berasal dari material di sekitar kawah yang ikut terlontar saat terjadi letusan. Material-materialnya berupa bom yang merupakan material padat yang berbentuk bongkahan batu besar. Yang kedua, lapili merupakan material padat berupa batu kerikil yang lebih kecil. Sama seperti bom, material ini juga banyak dimanfaatkan untuk kepentingan bangunan. Yang selanjutnya ada tuf, adalah butiran halus hasil letusan gunung berapi yang banyak mengandung silika. Tuf lebih sering disebut istilah as atau abu vulkanik serta memiliki sifat yang berbahaya jika masuk ke pernafasan. Di sini saya akan menjelaskan material cair. Material cair dibagi menjadi dua. Yang pertama, lava. Lava adalah magma yang meleleh. Lava yang mengalami pendinginan karena terlalu lama di luar akan menjadi batuan beku. Di sini saya akan menyertakan gambar lava. Yang kedua adalah lahar. Lahar merupakan lava yang sudah bercampur dengan material lain yang ada di permukaan kawah gunung. Di sini saya akan menyertakan gambar lahar. Teman-teman bisa melihat bagaimana perbedaan lava dan lahar. Kita beralih ke material gas. Yang pertama itu ada MOFET, adalah gas letusan gunung berapi yang berbahaya karena bersifat racun. Gas ini sangat dianjurkan untuk dihindari dan dapat membahayakan nyawa siapapun. Fumarol merupakan uap air yang panas. Ada yang ketiga, solvatar yang merupakan gas belerang yang berbahaya jika terlalu pekat karena dapat menimbulkan keracunan. Yang keempat ada awan panas yang merupakan asap yang keluar saat gunung berapi meletus dengan temperatur yang cukup tinggi dan mengalami daya luncur menurun hingga mencapai 200 km per jam. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama itu adalah material yang dikeluarkan gunung berapi menyuburkan tanah di sekitarnya. Yang kedua, pembekuan magma menjadi mineral dan bahan galian yang bermanfaat bagi manusia seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung. Yang ketiga, udara sejuk dan pemandangan pegunungan yang indah dapat menjadi daya tarik wisata. Yang keempat, ada uap yang dikeluarkan dari gejala panas bumi dan dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga panas bumi. Yang kelima, hutan di daerah gunung mampu menahan erosi dan menyimpan air. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari letusan gunung api. Yang pertama, ada material erupsi gunung api yang dapat merusak daerah-daerah yang dilaluinya. Yang kedua, lahar yang menyebabkan sungai menjadi dangkal sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, material ekskalasi berupa gas beracun membahaya bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Baik, sekian hasil penjabaran saya mengenai proses vulkanisme. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.